Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku untuk para sahabat-sahabatku baik di dalam dan di luar negeri. Semoga kita semua selalu berada di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bacakan sebuah ayat yang mana menyaksikan, menyatakan, membuktikan bahwa Allah itu berkuasa atas langit dan bumi beserta isinya dan apapun yang ada di antara langit dan bumi itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan Allah menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka jelaslah ayat-ayat Allah. Selama ini kita menyaksikan langit dan bumi, dan selama ini kita menyaksikan apa-apa yang di antaranya. Selama ini kita menyaksikan segala sesuatu, nama-nama makhluk-makhluk yang ada di atas langit. Contoh matahari, bintang gemintang, galaksi-galaksi, bulan dan sebagainya. Dan selama ini kita merasa bisa menyaksikan apa-apa yang ada di bumi. Seperti manusia, hayawan, tumbuh-tumbuhan, pegunungan, lautan, hutan belantara, dan sebagainya.
seolah-olah kitalah yang menyaksikan, seolah-olah kitalah yang bisa mewujudkan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan seolah-olah kitalah penciptanya langit dan bumi, tapi kita tidak menyadarinya. Kenapa seolah-olah kita sebagai pencipta langit dan bumi? Karena selama ini seolah-olah kitalah yang bisa menyaksikan langit dan bumi. Ini babakan syariatnya, babakan yang ada di luar diri. Akan tetapi babakan kaji diri, babakan hal yang ada di dalam diri. Selagi kita belum bertuhankan kepada Allah, maka pasti seluruh apa yang kita lihat, seluruh apa yang kita dengar, pasti kita akan disesatkan oleh syaitan yang terkutuk. Jadi hati kita, mata hati ini dibutakan oleh syaitan yang terkutuk. Jadi di dalam memandang langit dan bumi kita dibutakan, serta ketika memandang isi langit dan isi bumi kita dibutakan oleh syaitan yang terkutuk, dibutakan kepada Allah Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena selama ini yang jadi raja di rajanya hati adalah hawa nafsu kita sendiri, hanyalah syaitan yang terkutuk. Jadi hati kita selama ini pastilah selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di dalamnya. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita belum bertuhan, karena kita belum beriman kepada Allah. Jadi bila belum bertuhan dan bila belum beriman, maka seluruh apa yang kita pandang, seluruh apa yang kita kerjakan, seluruh ibadah ataupun sholat yang kita lakukan selama ini pasti tidak selamat sampai kepada Sang Pencipta. Akan tetapi pasti tersesat-sesat jalannya menuju kepada hawa nafsu kita sendirilah yang merasa bisa mewujudkan, bisa menciptakan apa-apa yang kita kerjakan. Jadi ayatnya seolah-olah kepunyaankulah segala apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Seolah-olah kitalah yang bisa menyaksikan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Karena Tuhannya, karena yang wujud, karena yang nyata selama ini adalah kita sendiri, bukan? Sementara Allahnya kan gaib. Tidak mungkin Allah mempunyai langit dan bumi. Tidak mungkin Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin Allah bisa menyaksikan langit dan bumi. Sementara buat kita Allah itu tiada. Allah itu gaib. Maka praktek hati kita pasti menyatakan akulah yang bisa menyaksikan alam semesta ini. Akulah yang bisa menyaksikan langit dan semua isinya. Dan akulah yang merasa bisa
melihat bumi dan segala sesuatu di dalamnya. Jadi Allahnya tidak ada. Sebab yang jadi Tuhan selama ini aku hamba yang seolah-olah wayang yang sudah tidak mau didalangi dan dikuasai oleh sang dalang. Seolah-olah makhluk yang merasa sebagai khalik, hamba yang merasa sebagai raja, raja di rajanya hati, sehingga tiada raja di hati kecuali diriku, sehingga tiada yang ada di hati la ilaha illa ana. Saking selama ini kita tidak merasakan itu. Saking selama ini kita tidak menyadari itu. Karena butanya mata hati. Karena matinya jiwa dalam kesadaran untuk bertuhan. Karena itulah semuanya pasti jahil. Apa yang kita kerjakan pasti jahil. Kitalah sebagai pencipta dan penguasa di dalamnya. Jadi kapankah ayat-ayat ini bisa terrealisasi? Kapankah ayat-ayat ini bisa terwujud? Kapankah ayat-ayat Allah ini bisa nyata buat manusia? Jadi kapankah arti kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan. Ini buktinya bahwa bila di hati kita yang selama ini seolah-olah melahirkan ini maknanya mewujudkan atau menciptakan, seolah-olah kan diri kita yang melahirkan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Selama ini kan seolah-olah kita yang merasa bisa mewujudkan segala apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Seolah-olah selama ini kita yang bisa menyaksikan apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka bila hati kita demikian, berarti selama ini kita belum bertuhan. Maka bila kita belum bertuhankan Allah, maka Allah akan membuat perhitungan. Yakni perhitungan itu kita akan disiksa di dalamnya. Puncak-puncak perhitungan Allah saat Baiatul Akbar di dalam Syakaratul Maut, diperhitungkan semua apa-apa yang dilahirkan oleh manusia, apa-apa yang diwujudkan oleh manusia, apa-apa yang diciptakan oleh manusia diperhitungkan di saat Baiatul Akbar dengan siksa, dengan paksa dan siksa dikembalikan kepada yang memilikinya. Selama ini kita menjadi penguasa, dikembalikan, dikudeta, dirontokkan kembali kekuasaan manusia kita sebagai Tuhan selama ini dengan paksa dan siksa. Dikembalikanlah hidup, dikembalikanlah badan, dikembalikan apa-apa yang telah kita wujudkan dan yang telah kita cintai di dalam hati kita. Suami, istri, anak, keluarga, harta, dan apa-apa yang selama ini kita perjuangkan, yakni harta kekayaan yang kita cintai selama ini di hati kita. Maka itulah yang akan membuat siksa-siksa yang amat pedih
itulah yang mengazab hati kita di saat Baiatul Akbar, yakni di saat sakaratul maut, pensucian demi pensucian, pengelongkopan demi pengelongkopan atas dikarenakan kita selama ini melahirkan apa-apa yang kita saksikan. Jadi melahirkan itu mewujudkan dan menyaksikan seolah-olah manusianya yang menyaksikan, seolah-olah manusianya yang bisa mewujudkan alam semesta ini, seolah-olah manusianya yang bisa menyaksikan dan yang bisa menyebut-nyebut nama alam semesta ini. Maka oleh Allah akan dibuat perhitungan baik yang kau nyatakan di hatimu atau yang kau sembunyikan di hatimu. Niscaya Allah akan tahu semua itu. Karena artinya apa? Karena hidup ini kan Allah. Berarti Allah lah yang tahu apa yang dilahirkan dan apa yang disembunyikan oleh seluruh manusia, karena manusia sejatinya dikuasai Allah, dihidupi Allah. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu isi hati kita, baik yang kita lahirkan ataupun yang kita sembunyikan. Nah, bila manusia tidak beriman kepada Allah, bahwa yang bisa menyaksikan langit dan bumi serta alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya masih terakui oleh diri manusia kita yang bisa menyaksikan, berarti kita belum bertuhan. Berarti kita belum kembali kepada Allah. Karena selama ini kitalah sebagai Tuhan, bukan Allah. Karena Allah menurut kita selama ini tiada. Allah menurut kita di hati kita selama ini gaib. Mana mungkin Allah bisa menyaksikan apa-apa dan mana mungkin Allah bisa menyaksikan siapa-siapa. Sementara di hati kita Allah tiada, Allah gaib, kitalah yang ada selama ini. Inilah bukti syaitan yang nyata itu. Inilah bukti diri kitalah selama ini yang jadi syaitan yang nyata. Diri kita inilah penghalang-penghalang hamba kembali kepada Tuhannya. Ya, jadi penyakit, dan penyakitnya iman itu sesungguhnya adalah diri kita sendiri selama ini. Bisa dipahami? Ada ayat lagi di dalam Al-Imran, surat Al-Imran ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ila Allahi turja'ul umur. Artinya, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan yang di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ini maksudnya bagaimana? Ayat ini bisa dipahami bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mati. Bagi orang-orang yang sudah ikut baiatan pasti memahaminya. Jadi semuanya
Allah lah yang mengurus dan yang menciptakan. Karena manusia yang sudah kembali kepada hakikat diri sejatinya, maka sudah tak ada lagi diri kemanusiaannya, maka sudah tak hidup lagi diri kemanusiaannya, maka sudah tumbanglah kerajaan-kerajaan iblis dan syaitan yang terkutuk, yang selama ini memenjarakan, membelenggu, memperbudak manusianya, sehingga manusianya sudah rojiun kembali kepada Tuhannya, maka nyatalah ayat-ayat Allah baginya. Jadi tujuan manusia dicipta oleh Allah supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, bukan ayat-ayat manusianya. Jika yang ada masih manusianya di hatinya, maka ayat yang terlihat di alam semesta ini, ayat yang terlihat atas langit dan bumi ini, maka yang terlihat masih makhluknya, masih sosok ciptaannya. Akan tetapi bagi manusia yang sudah beriman, bagi manusia yang sudah bertuhankan Allah, maka dirinya akan lenyap. Yang ada hanya Allah. Jadi kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah wajhullah bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Jadi kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, maka Dia memberi ampun kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Allah memberi kesadaran dan pengampunan kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi di sini kehendak Allah yang ada, bukan kehendak manusianya. Bila yang ada masih kehendak manusianya di hatinya, maka semua yang selama ini dipahami di dalam pemaparan ini masih terkuasai kepahamannya oleh hawa nafsunya, maka selamanya takkan bisa mengenal Tuhannya. Semua hanya konsep-konsep dan pemahaman hawa nafsunya saja. Dia menyiksa siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan Allah menyiksa pula bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ampunan Allah, jadi kasih sayang Allah tergantung kehendak Allah. Bila masih ada kehendak diri manusianya di hati kita, maka Allah tidak akan mengampuninya. Maka Allah akan menyiksa dengan apa-apa yang diakui sebagai miliknya. Maka jalan ampunan kepada Allah hanyalah kembali kepada Allah. Hanyalah menyaksikan apa-apa yang sudah diciptakan Allah. Jadi yang menyaksikan sudah bukan manusianya lagi, akan tetapi Allah lah yang maha menyaksikan apapun segala ciptaan-ciptaannya. Inilah yang dimaksud kehendak Allah. Bila masih ada kehendak manusianya, maka manusia takkan pernah bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Jadi langit dan bumi itu adalah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Jadi buminya selama ini adalah
badan yang selama ini kita akui sebagai badan kita, itulah langit dan bumi yang selama ini kita rampas sebagai milik manusia kita. Jadi selama hidup dan badan ini terampas, terakui sebagai milik manusianya, pasti semua akan dirajai oleh manusianya. Pasti semua akan dikuasai oleh manusianya. Maka inilah Allah akan memperhitungkan apa-apa yang dilakukan oleh manusianya, baik yang dinampakkan ataupun yang disembunyikan. Maka bila hidup dan badan ini sudah kita relakan, sudah kita ridhokan, diabdikan kembali bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah, maka tiadalah diri manusianya, hancurlah diri manusianya, matilah diri manusianya, maka akan bangkit setelah kiamat, setelah kehancuran langit dan bumi manusianya. Di dalam kiamatnya, maka yang bangkit di dalam saat setelah hari kiamat itu, yang bangkit bukan manusianya, yang bangkit bukan jasad-jasad manusianya yang seperti kecambah, pluk 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 pluk. Jadi yang bangkit adalah hayatullah. Yang bangkit ketika hamba sudah mengkiamatkan dirinya, yang bangkit hanyalah kekuasaan Allah. Yang bangkit adalah af'alullah. Jadi manusia yang sudah masuk Islam, jadi manusia yang sudah beragama dan bertuhan secara benar, maka yang bangkit, yang ada, yang wujud, yang nyata hanyalah Allah sebagai Tuhan yang mentuhani manusia, sebagai Raja yang merajai manusia. Maka disitulah nyatalah Allah lah yang melahirkan, Allah lah yang menciptakan, dan Allah lah yang memelihara langit dan bumi. Jadi bila dikaji di dalam diri, langit dan bumi itu adalah hidup dan badan ini kembali suci seperti bayi yang mana kita dulu tidak pernah ada, tidak pernah wujud di dalamnya. Karena yang ada hanyalah yang maha suci. Hidup ini hayatullah, dan badan inilah Muhammad Rasulullah. Bukti nyatanya, tajallinya hidup kepada badan. Tanpa badan bertajalli pada hidup, maka badan-badan ini takkan pernah tercipta. Jika badan-badan ini takkan pernah tercipta, apalagi alam semesta ini. Alam semesta ini pun juga tidak ada bila hakikat badan ini tidak dilahirkan, tidak diciptakan oleh Allah. Jadi wujudnya alam semesta yang kita saksikan selama ini karena ada wujudnya badan ini. Inilah hakikatnya, bahwa adanya alam semesta ini karena adanya badan-badan diri manusia dan panca indera yang ada di dalamnya, sehingga bisa menyaksikan alam semesta, langit dan bumi yang ada di luar dirinya, yang ada di bioskop-bioskop luar dirinya. Jadi adanya langit dan bumi yang di luar itu karena adanya diri ini. Bila diri ini tidak terlahir ke dunia, maka alam semesta langit dan bumi
tidak akan ada. Adanya langit dan bumi yang di luar itu karena adanya diri manusia kita, sehingga kita bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, yakni langit yang ada di luar diri kita dan bumi yang kita injak ini, bumi yang kita, tempat kita, rumah kita. Inilah bukti nyatanya bahwa hanya Allah lah penguasa langit dan bumi yang di luar, dan Allah lah penguasa langit bumi yang ada di dalam diri manusia, yakni hidup dan badan. Itulah nyatanya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini akan membuat kita tergugah, iman kita bergairah dari keterpurukan di dalam kegelapan hawa nafsu kita, maka ada titik pencerahan untuk kembali ke jalan fisabilillah. Titilah jalan fisabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu membimbing kita semua, dan semoga Allah mentakdirkan kita sebagai hamba-hamba yang ditunjuki oleh Allah, bukan sebagai hamba yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.